Halo anak-anak semua, jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran tema 4, Sehat itu penting, subtema 1, Peredaran darahku sehat, pembelajaran 1. Materi yang akan kita pelajari pada kali ini adalah muatan IPA tentang sistem peredaran darah manusia dan muatan bahasa Indonesia tentang pantun. Siti, anak yang rajin dan disiplin. Ia selalu berangkat ke sekolah lebih awal dengan mengendarai sepeda. Siti sangat peduli dengan kesehatan tubuh. Bersepeda termasuk olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah. Darah sangat penting peranannya bagi manusia. Di antaranya adalah mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Ini adalah gambar sistem peredaran darah manusia. Mengalirnya darah di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berperan untuk menyalurkan zat-zat penting seperti nutrisi dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua macam, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Dalam sistem peredaran darah kecil, darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Sedangkan dalam sistem peredaran darah besar, darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh melalui arteri besar. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Organ-organ peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut katup jantung yang berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung karena tugas bilik jantung lebih berat, yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Kontraksi dan relaksasi pada jantung mengakibatkan terjadinya denyut jantung atau denyut nadi. Ketika jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi, pembuluh tersebut ikut berdenyut. Denyut nadi akan terasa jelas dengan menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan dan bagian leher di bawah telinga. Berikut ini adalah cara untuk mengukur kecepatan denyut nadi. Caranya yaitu, pertama, tempel dan tekan 3 jarimu, yaitu jari telunjuk, jari tengah, jari manis pada pergelangan tangan yang lain.
Yang kedua, hitunglah denyut nadimu selama 15 detik. Kemudian, hasilnya dikalikan 4. Kecepatan denyut jantung tergantung kegiatan yang dilakukan. Ketika sedang beristirahat, jantung berdenyut kira-kira 60-80 kali setiap menit. Kecepatan denyut jantung dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kondisi kesehatan. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan denyut jantung disebut elektrokardiograf. Organ peredaran darah selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas dua jenis, yaitu 1. Pembuluh nadi atau arteri, yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Kedua, pembuluh balik, yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu oksigen dan karbon dioksida. Panjang seluruh pembuluh darah manusia jika dihubungkan dari satu ujung ke ujung yang lain dapat mencapai sekitar 160.000 km. Berikut ini adalah perbedaan peran antara pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Pembuluh nadi berisi darah bersih yang kaya akan oksigen. Sementara pembuluh balik berisi darah kotor yang kaya akan karbon dioksida. Pembuluh nadi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sementara pembuluh balik mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Denyut pada pembuluh nadi dapat dirasakan saat ditekan. Sedangkan denyut pada pembuluh balik tidak terasa saat ditekan. Dinding pembuluh darah pada pembuluh nadi kuat, tebal, dan elastis. Sedangkan dinding pembuluh darah pada pembuluh balik tipis dan tidak elastis. Pembuluh nadi terletak agak ke dalam, tersembunyi dari permukaan tubuh. Sedangkan pembuluh balik letaknya dekat permukaan tubuh dan tampak kebiru-biruan. Pada pembuluh nadi, jika terluka, darah meluncur deras. Sedangkan pada pembuluh balik, jika terluka, darah menetes atau merembes. Nama lain dari pembuluh nadi adalah arteri, sedangkan nama lain dari pembuluh balik adalah vena. Organ peredaran darah berikutnya adalah paru-paru. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam tubuh. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan, semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler.
Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini merupakan gambar organ peredaran darah manusia. Pekerjaan sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung yang digunakan untuk memompa darah sehingga dapat mengalir ke seluruh tubuh. Ketika otot jantung rileks, jantung melebar, volumenya besar, dan tekanannya rendah. Doni ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rasa syukur karena telah diberikan organ peredaran darah yang sehat. Rasa syukur tersebut diungkapkan dengan berpantun. Pantun yang dibuat Doni adalah sebagai berikut. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, kuucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun melatih seseorang berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Nah, sampai di sini dulu ya pelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi.